undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita masuk ke nyanyian prosesi Kidung Jemaat 13 ayat pertama sampai keempat. Allah Bapa Tuhan. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema kita pada awal tahun tanggal 4 Januari 2015 adalah gereja yang rendah hati dan rela berkorban. Ini menjadi awal dari tema bulanan kita bulan Januari, gereja yang berkarakter. Dan biarlah semakin hari semakin kita menuju ulang tahun kita yang ke-30 pada bulan Februari nanti, kita semakin dibekali oleh firman Tuhan bagaimana kita seharusnya menjadi gereja yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Namun kembali sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 314 bait pertama sampai keempat. Pujilah sumber hidupku, puji di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupku, pujikan bersama suling dan kemarau sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupku. Sion, alukan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, alukan rajamu, songsonglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupku. Sion,
ayat yang baru saja kita nyanyikan, dikatakan Sion terima Tuhanmu, ikut Dia di dalam pengabdian di bumi. Sion terima Tuhanmu. Minumlah cawannya, pikulah bebannya, dan patuhi Dia tulus dan setia. Pujilah sumber hidupmu. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa menerima Tuhan, ya menerima Tuhan. Kita menjadi seorang Kristen, itu sudah cukup buat kita. Kita dibaptis, kita ikut pelayanan, dan kita hadir di dalam ibadah-ibadah. Tapi ternyata ketika kita ikut Dia dalam pengabdian, disebut di sini, ada yang sebuah tuntutan yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, yaitu meminum juga cawannya, memikul juga bebannya, dan mematuhi Dia tulus dan setia. Meminum cawan bukan hal yang mudah buat kita. Buat Kristus sendiri sebagai Tuhan kita sulit, apalagi buat kita manusia. Tapi Tuhan mau kita meminum cawannya, memikul bebannya, dan mematuhi Dia. Itulah keteladanan dan kekristenan yang sejati. Mari kita mengambil waktu pribadi untuk melihat sudah sejauh mana kita menjadi anak-anak yang rela meminum cawan Tuhan dan juga memikul beban Tuhan. Walau mungkin kita bukan Dia, sudah pasti cawannya terlalu berat untuk kita minum, dan bebannya juga tidak ringan buat kita pikul. Tapi Tuhan mau kita meneladaninya. Setiap kita punya cawan dan beban masing-masing. Maukah kita menjalani dan tetap mensyukuri setiap cawan dan beban kita? Tuhan, ampunilah kami ketika kami memilih untuk membiarkan Tuhan meminum cawan Tuhan yang seharusnya kami yang meminumnya. Kami membiarkan Tuhan mengangkut, memikul beban kami yang seharusnya kami yang memikulnya. Dan kami merasa bahwa segala cawan maupun beban sudah diambil oleh Tuhan, maka tidak ada lagi cawan bagi kami dan tidak ada lagi beban bagi kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan dan membuat Engkau menjadi berat oleh karena apa yang kami lakukan. Tuhan, ampuni kami ketika kami lupa bahwa di dalam kami mau menjadi pengikut Kristus, ada tugas dan tanggung jawab juga yang harus kami lakukan. Ada salib juga yang harus kami pikul. Kami lebih memilih apa yang enak, apa yang nyaman, apa yang kami nikmati. Tapi kami menjauhkan diri dari hal-hal yang menyusahkan kami, membuat kami tidak nyaman dan merasa tidak aman. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah semakin hari Tuhan menolong kami agar kami semakin taat dan mampu meneladani Engkau yang adalah Allah dan Juru Selamat kami. Bantu kami memikul beban kami, bantu kami menyangkal diri kami, dan bantulah kami untuk mengikut Tuhan dengan setia. Demi Kristus kami memohon. Amin. PKJ 151 bait pertama sampai ketiga.
Mari dengan bangkit berdiri kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus melalui Korintus 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 31. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita mengangkat pujian PKJ 153 bait 1 sampai 3. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami mengingat Engkau di sepanjang kembara hidup kami. Ketika kami masih muda maupun ketika kami sudah tua. Ketika kami dalam suka maupun ketika kami dalam duka. Karena Engkaulah yang membuat baik suka maupun duka menjadi kebaikan bagi kami. Dan biarlah setiap kami terus didorong untuk mempersembahkan karya-karya terbaik bagi Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang terus memegahkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena berkat Tuhan sungguh tersedia bagi kami. Dan Engkau tahu apa yang kami butuhkan, baik sekarang maupun selamanya. Engkaulah sumber hidup kami. Engkaulah kekuatan kami. Dan kami memohon berkat-Mu, memohon hikmat-Mu, memohon Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Karena hanya firman-Mu lah yang memberikan kepada kami pedoman. Firman-Mu lah yang membuat kami jalan di dalam jalan yang lurus. Mungkin bukan jalan yang menyenangkan, tapi jalan yang membawa keselamatan. Tolonglah kami Tuhan. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk bersikap seperti apa yang Kau kehendaki. Demi Kristus, kami anak-anak-Mu, di dalam keterbatasan kami sebagai manusia, di dalam kelemahan kami,
kami berdoa, kami memohon, dan kami mengucap syukur. Amin. Hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 bagian bacaan. Yang pertama dari Keluaran 23, yang kedua dari Kisah Rasul 17. Kita pertama-tama akan membuka Keluaran 23. Saya akan membacanya dari ayat yang pertama, walaupun di depan ditulis ayat ke-5 sampai 13, biar agak komplit saja. Kita membaca ayat 1 sampai 13. LAI memberikan judul kepada Keluaran 23, peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini tema kita seperti yang tadi ada di kata pembuka, juga yang ada di depan, gereja yang rendah hati dan rela berkorban. Ini merupakan rangkaian tema dari gereja yang berkarakter. Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh hanya sekedar menjadi gereja, tapi kita harus menjadi gereja yang berkarakter. Karakter seperti apa? Tentunya karakter seperti Kristus. Dan bagaimana kita bisa berkarakter seperti Kristus? Tadi diberikan sebuah kunci jawaban dari Kisah Rasul yang kita baca, Kisah Rasul 17 ayat 11.
Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Bayangkan, orang Yahudi yang sama begitu ya, tapi di kota tertentu, di kota Berea itu lebih baik daripada di Tesalonika. Karena apa? Karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Jadi kunci kita untuk menjadi gereja yang berkarakter, dan hari ini kita mau tekankan menjadi gereja yang rendah hati dan rela berkorban. Kita bisa belajar dari mana? Dari firman Tuhan. Ketika kita dengan rela menerimanya, dengan rela juga melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang hari ini kita mau pelajari dari Keluaran 23? Ini adalah kisah yang menarik, apalagi ketika film tentang Keluaran ini sedang marak diputer gitu ya, diputer di bioskop gitu ya. Ada film judulnya Exodus. Film Exodus ini adalah film yang menggambarkan kitab Keluaran tapi dalam versi yang lebih manusiawi begitu ya. Kalau di Keluaran kita melihat bagaimana mukjizat-mukjizat itu terjadi, bagaimana tulah-tulah itu terjadi begitu saja, tiba-tiba air menjadi darah begitu. Tapi di film ini diperlihatkan bagaimana air itu bisa menjadi darah. Lalu kemudian nyambung ke tulah berikutnya, dan itu sebuah rangkaian karya Allah lewat alam yang Ia ciptakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam konteks Keluaran 23 ini, Musa sebetulnya bukan hanya Keluaran 23, tapi sejak Keluaran 19 sampai Keluaran 40, Musa ini mengingatkan umat. Kamu itu dulu orang asing. Kamu itu dulu orang yang sangat-sangat diremehkan. Kamu adalah orang yang sangat dibenci, mau dibunuh, mau ditiadakan. Dan ketika kamu keluar dari Mesir, kamu keluar dari negara itu, negeri Mesir yang luar biasa pemimpinnya, itu bukan karena kuat kuasamu, bukan karena kamu bekerja keras menjadi seorang budak, lalu ketika kamu memohon kepada Firaun dan Firaun melepaskan kamu begitu saja. Ada perjuangan, dan bukan perjuangan bangsa itu sendiri bahkan yang melepaskan mereka, yaitu ada perjuangan Tuhan. Tuhan berjuang bersama Musa, Tuhan memakai Musa, Tuhan memakai Harun, Tuhan memakai Yosua untuk mereka bisa menjadi pemimpin atas bangsa Israel, keluar dari Mesir hingga akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Musa ingin mengingatkan bahwa dulu kamu bukan siapa-siapa, tapi sekarang kamu menjadi siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kau menjadi orang-orang yang berharga, engkau adalah orang-orang pilihan. Dan di sepanjang Keluaran 19 sampai 40, Tuhan memberikan kepada bangsa Israel hukum. Lebih dari hukum saja, 10 hukum Tuhan kita terkenal sekali begitu ya. Bagaimana Musa menulis 10 hukum itu di 2 loh batu. Tapi ternyata bukan 10 hukum saja yang Tuhan berikan dari Keluaran 19 sampai 40. Bapak Ibu sekalian bisa membacanya sendiri nanti di rumah begitu ya. Di situ ada pesan-pesan moral. Di situ ada perjanjian Allah, kalau kamu melakukan ini maka kau akan dapat ini. Tapi kalau kau tidak melakukan ini, nanti kau akan dapat ini. Ada perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Ada hukum sipil. Jadi bukan melulu soal agama, bukan melulu soal ibadah di bait suci. Atau dulu belum ada bait suci tapi kemah suci. Kemah suci itu dibawa kemanapun bangsa Israel pergi sampai akhirnya menetap di satu tempat. Nah Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberikan kepada Musa hukum-hukum ini, perjanjian-perjanjian ini, pernyataan-pernyataan ini untuk pedoman hidup. Kenapa persoalan? Israel diingatkan tentang masa lalunya, bahwa dulu kau adalah seorang budak, kalian adalah budak milik bangsa Mesir dan boleh diperlakukan seenaknya oleh bangsa Mesir. Tapi sekarang kalian bukan lagi budak bangsa Mesir, tapi kalian adalah hamba-hambaku. Lalu Israel juga diingatkan ketika dari budak Mesir naik menjadi hamba Tuhan,
Artinya ada sebuah proses yang harus juga dilalui bangsa Mesir, bangsa Israel dengan cara hidupnya. Dulu ketika mereka ada di Mesir, mereka ada di dalam belenggu. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah menonton film Exodus itu, kita akan melihat bagaimana kejamnya bangsa Mesir kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa pilihan ini. Bagaimana mereka dicambuk sambil bekerja, bagaimana ketika mereka mati mereka dibiarkan saja, dan semua jenazah-jenazah budak-budak yang mati itu dilempar ke api begitu saja. Sadis luar biasa. Karena apa? Karena perkembangan bangsa Israel begitu pesat, sehingga bangsa Mesir harus menekan bangsa Israel supaya perkembangannya tidak pesat. Karena bagaimanapun lama-lama budak ini semakin banyak, kalau mereka mau berontak kepada penguasa itu akan tumbang. Dan yang terjadi adalah sekarang ketika mereka jadi hamba Tuhan, mereka tidak bekerja di dalam pecut gitu ya, ada pengawal yang mungkin memecut mereka. Mereka tidak bekerja dengan rantai, kaki yang dirantai, dengan tanpa pakaian, hanya pakaian untuk selembar kain untuk menutup bagian tubuh mereka. Mereka lebih bebas. Tapi satu sisi mereka tidak lebih bebas. Tuhan mau mereka lebih baik dalam hal kualitas. Karena menjadi budak manusia tentu berbeda dengan menjadi hamba Allah. Hamba Allah harus punya standar yang lebih tinggi. Dan dengan begitu Allah memberikan peraturan-peraturan ini pada bangsa Israel. Allah memberikan hukuman, Allah memberikan hukum-hukum moral, sipil, sosial, bagaimana bangsa Israel harus berelasi dengan sesamanya, bagaimana bangsa Israel harus memperlakukan musuhnya. Tidak seperti orang Mesir memperlakukan bangsa Israel. Kalau dulu orang Israel itu dianggap budak, orang Israel itu dianggap musuh bangsa Mesir. Ketika bangsa Mesir tidak suka terhadap apa yang dilakukan oleh para budak-budak ini, mereka boleh nendang seenaknya, mereka boleh bunuh seenaknya. Tapi beda, Tuhan gak mau bangsa Israel berlaku seperti bangsa Mesir dulu. Tuhan gak mau bangsa Israel punya karakter seperti bangsa Mesir dulu. Tuhan mau bangsa Israel punya karakter seperti karakter Allah. Oleh karena itu Tuhan bentuk lewat peraturan, lewat hukum, lewat segala hal perjanjian. Dan setiap proses 40 tahun di gurun pasir. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat secara khusus Keluaran 23, tadi kita melihat konteks Keluaran 19 sampai 40. Keluaran 23 ini punya keunikan sendiri. Diberikan judul oleh LAI tadi peraturan tentang hak-hak manusia. Bangsa Israel dididik oleh Allah untuk menjadi bangsa yang rendah hati. Karena mereka keluar dari Mesir bukan karena kuat kuasa mereka, tapi kuat kuasa Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa membuat air itu menjadi darah. Tidak ada juga manusia yang membuat tiba-tiba ada hujan es, tiba-tiba gelap gulita, tidak ada matahari selama 3 hari 3 malam. Dan tidak ada juga manusia yang bisa membuat seluruh anak sulung di negeri itu meninggal. Itu perbuatan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu sekalian melihat atau pernah membaca dari Keluaran ataupun melihat film Exodus itu, kita melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di sana memang adalah karya Tuhan. Bukan karena Musa pintar bernegosiasi dengan Firaun. Bukan karena Musa pintar untuk bikin perjanjian atau merayu hati Firaun. Tidak. Tapi karena Tuhan berkenan untuk melakukan itu. Tuhan mau menunjukkan kuasanya di hadapan Firaun. Tapi bangsa Israel harus tetap menjadi bangsa yang rendah hati. Karena apa? Karena Allah adalah Allah yang rendah hati. Dia memang mau memperlihatkan kuasanya kepada bangsa Mesir. Tapi bukan semata-mata untuk menyombongkan diri. Hai, aku adalah Allah yang lebih besar daripada Allahmu. Aku adalah Allah yang lebih hebat daripada Allahmu. Tapi Allah ingin memberikan kepada bangsa Mesir pengetahuan bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel, Allah yang disembah oleh anak-anaknya adalah Allah yang besar. Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak dipikirkan oleh manusia.
tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika bangsa Israel diajak untuk bisa merendahkan diri, bukan hanya merendahkan diri tapi merendahkan hati sebagai bangsa yang besar, bangsa yang diselamatkan Allah oleh karya-karya dan mukjizat yang luar biasa itu. Di dalam Keluaran 23 ini, bangsa Israel secara khusus diingatkan, diajar, dilatih untuk rela berkorban. Apa saja yang harus mereka relakan atau yang harus mereka korbankan? Yang pertama kita melihat dari ayat 1 sampai ayat 3. Di situ kalau mau dirangkum secara umum, bahwa ayat 1 sampai ayat 3 berbicara soal bagaimana bangsa Israel menolong orang lain, menjadi saksi di dalam hukum, di dalam pengadilan. Mau membela orang lain, membela orang yang benar, bukan membela orang yang salah. Dan ketika bangsa Israel melakukan itu butuh pengorbanan, Bapak Ibu sekalian. Pengorbanan apa? Pengorbanan bukan ketika ada waktu luang, karena ini berbicara soal pengorbanan waktu juga, begitu ya. Nanti kita melihat ada pengorbanan yang lain. Bahwa bangsa Israel ketika menjadi saksi maka dia harus menyempatkan dirinya menjadi seorang saksi. Bisa saja mereka bilang, saya nggak mau ikut campur. Itu tentu bisa saja. Tapi bangsa Israel harus memberikan diri, mengorbankan waktunya untuk menjadi saksi bagi saudara-saudaranya yang lain. Bagaimana mereka melayani bukan karena ada waktu luang, tapi mereka menyediakan waktu itu untuk membela saudara-saudaranya. Pengorbanan yang pertama adalah pengorbanan soal waktu. Ketika waktu mereka tersita, tapi mereka tetap memberikannya. Lalu kemudian kadang-kadang kita juga menolong, kita bertanya, apa untungnya buat saya? Ketika saya bela orang benar, apa untungnya buat saya? Ketika saya bela orang yang memang seharusnya dibela, apa untungnya buat saya? Kalau saya hanya sekedar muncul jadi saksi, lalu kemudian dia yang dibebaskan, dia yang untung. Saya nggak dapat apa-apa. Saya nggak dapat untung apapun. Banyak orang ketika mau menolong, mau berkorban, kita bertanya dulu, apa cuannya? Saya nggak mau jadi orang bocuan. Ya. Saya maunya cuan aja, normal begitu ya. Itu semua manusia, bukan hanya orang Tionghoa, Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika di situ ditantang bangsa Israel, artinya apa? Pengorbanan juga harus mau beresiko rugi. Gereja yang rela berkorban adalah gereja yang mau rugi, bukan untung saja. Gereja yang mau berkorban, gereja yang siap untuk mendidik, gereja yang siap untuk melayani, berarti gereja yang siap untuk rugi. Tadi dalam hal rugi bisa waktu, nanti bisa rugi yang lain, harta benda dan lain sebagainya. Kita melihat dari ayat-ayat yang berikutnya. Tapi rela berkorban untuk hal yang merepotkan sekalipun, itu harus dilakukan. Coba kalau kita perhatikan ayatnya yang keempat. Apabila engkau melihat lembu musuhmu, bayangkan Bapak Ibu sekalian, bukan lembu sahabatmu, bukan lembu saudaramu, tapi lembu musuhmu. Lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau ambil, kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Kalau kita melihat itu keledai punya musuh, maka kita tewak baiknya. Kita tembak aja kan, supaya apa? Supaya musuh kalang kabut bawa barangnya. Ngapain keledainya aja kita selamatkan? Bayangkan apa maksud Tuhan di sini? Kalau keledainya saja diselamatkan, artinya musuh pun lebih dari keledai kan? Bagaimana bangsa Israel harus bersikap kepada musuhnya? Luar biasa Tuhan didik di sini. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu sekalian untuk menolong keledainya musuh. Keledainya aja ditolong, apalagi musuhnya harusnya ditolong begitu. Cara berpikirnya begitu. Tapi itu bukan hal yang mudah, tapi itulah justru bentuk pengorbanan. Bahwa kita orang-orang yang berkorban karena kita punya Allah yang besar, kita harus berani berkorban buat orang lain karena Allah yang besar saja sudah berkorban buat kita. Dan ketika kita berkorban buat orang lain bukan karena kita ingin membalas budi pengorbanan Allah, tapi karena kita ingin menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Kita bukan anak-anak dunia, tapi kita anak-anak yang berasal dari Allah. Kita ini lahir karena Allah, kita hidup karena Allah. Dan nanti kalau kita mati juga karena kehendak Allah. Bukan karena kehendak kita sebagai manusia. Dan itu yang terus diingatkan oleh Musa. Lalu pengorbanan yang ketiga, pengorbanan mengancam keselamatan diri. Kalau kita mau baca dari ayatnya yang ke-6 sampai ayat ke-9, saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membutakan mata. Ayat 9, orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Orang asing jangan ditekan. Bahkan kalau Allah bisa dikatakan dia adalah Allah yang selalu mau menampung orang asing. Kita lihat Samaria yang baik hati. Bagaimana orang Samaria ini melihat ada orang asing, orang Yahudi asing yang babak belur, habis dirampok begitu, tapi dia mau menolong. Orang asing bukanlah orang yang perlu dijauhkan, tapi perlu didekatkan. Dan ketika kita menolong orang asing, ada resiko keselamatan diri kita. Mungkin saja orang asing yang kita tolong itu lagi bohong-bohongan, lagi mau nipu kita, banyak kan begitu. Ketika kita nolong, bukannya kita yang bukan orang itu memang butuh pertolongan, tapi orang itu menipu kita dan lain sebagainya. Sehingga pengorbanan artinya juga mengancam keselamatan diri. Ketika kita menolong orang asing, maka kepentingan orang asing itu yang utama, bukan kepentingan diri. Dan gereja yang mau berkorban adalah gereja yang mau mengutamakan kepentingan orang lain dan bukan kepentingan dirinya. Gereja yang mau berkorban adalah orang gereja yang mau mengasihi orang lain walaupun mereka tidak dikenal, mereka tidak kita kenal. Gereja yang mau berkorban adalah gereja yang juga siap untuk mengutamakan kebaikan bagi orang lain walaupun kita dapat ruginya, dapat dalam tanda kutip sialnya, tapi itu baik buat orang lain. Itulah berkorban. Itulah cara gereja berkorban. Karena Tuhan juga melakukan hal yang sama. Ketika dia turun ke bumi, ketika dia kemudian harus melewati siksaan, penolakan dan lain sebagainya, dia memilih kepentingan kita dan bukan kepentingan dia. Dan itu yang Tuhan harapkan, setiap gereja punya karakter dia yang seperti itu. Setiap umat Tuhan, gereja adalah saya dan Bapak Ibu sekalian. Gereja adalah kita, gereja bukan gedungnya, bukan menaranya. Jadi ketika kita menjadi gereja yang siap berkorban, maka kita juga harus menjadi gereja yang siap melakukan hal-hal atau menghadapi hal-hal situasi yang berbahaya buat kita. Karena suatu saat mungkin kita tidak akan hidup senyaman sekarang sebagai orang Kristen. Ketika nanti para antikris semakin banyak, antikristus semakin banyak, orang yang membenci orang Kristen semakin banyak. Dan mungkin banyak hal-hal yang bisa membahayakan kita dimanapun. Ketika kita keluar dari gereja, bahkan di dalam gereja sekalipun. Tapi itulah arti pengorbanan, ketika kita memegang iman kita dan tidak menggadaikannya. Dan yang terakhir, pengorbanan juga menuntut kesiapan hati kita untuk memberikan yang terbaik. Kita perhatikan ayat 10-12. Dikatakan 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu, mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkan dan meninggalkannya begitu saja. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita tahu nih ya, Tuhan bilang tahun ke-6, tahun 1-6 boleh buat saya, tahun ke-7 buat orang lain. Oke, saya akan menanam sebaik-baiknya di tahun pertama sampai ke-6, tahun 7 nanamnya seadanya. Kira-kira itukah Tuhan yang Tuhan mau? Tentu tidak. Ketika kita menanam dengan baik pada tahun 1 sampai tahun 6 yang hasilnya untuk kita, tahun ke-7 pun ketika kita memberikannya kepada orang lain, ketika bangsa Israel memberikannya kepada orang asing, kepada orang miskin di dalam bangsamu supaya mereka juga mendapatkan makan begitu ya, itu juga kita harus lakukan yang terbaik kan. Bangsa Israel dituntut juga untuk melakukan yang terbaik. Karena buat apa kalau kita hanya melayani diri kita yang terbaik, tapi buat orang lain yang hanya 1 tahun itu kita tidak lakukan yang terbaik. Tapi bangsa Israel bisa saja melakukan itu.
Bangsa Israel bisa saja melanggar perjanjiannya dengan Tuhan. Bangsa Israel bisa saja menanam untuk dirinya baik, untuk yang lain tidak baik. Tapi Tuhan tidak menginginkan itu. Bukan karakter itu yang Tuhan inginkan. Sama seperti ketika kita 6 hari bekerja, 1 hari kita sediakan untuk Tuhan. Tapi untuk Tuhannya pun paling cuma 2 jam. GKI itu maksimal 2 jam Bapak Ibu sekalian. Nggak pernah lebih dari 2 jam begitu ya. Lalu sisanya buat apa gitu ya. Kan 24 jam dikurangin 2 itu masih ada 22 jam begitu ya. Apakah sungguh 1 hari ini, hari Minggu ini kita berikan yang terbaik buat Tuhan? Karena 6 hari yang kemarin sudah dipakai untuk terbaik buat diri sendiri dan buat keluarga dengan bekerja dan lain sebagainya. Tapi apakah betul 1 hari ini betul-betul kita pakai untuk memuliakan Tuhan dari pagi sampai malam? Dari bangun tidur sampai tidur lagi? Atau ya udah yang penting 2 jam udah beres. 22 jamnya buat ngaso. Ya. Yang ngaso mah gak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Ngaso tuh perlu begitu ya. Kalau orang gak pernah ngaso bahaya gitu ya. Nanti cepet sakit. Tapi tentu Bapak Ibu sekalian, ngaso di sini kan juga bukan hanya soal beristirahat badan. Tapi bagaimana kita juga ngecas hati. Karena yang namanya hati kita juga kayak baterai handphone, butuh dicas. Kalau kita hati gak dicas, buat ngejalanin hari pertama sampai hari ke-6 lagi babak belur nanti. Karena hatinya gak dicas. Kan tiap hari pasti ketemu persoalan. Setiap hari ketemu masalah. Dan di sini ngecas 1-2 jam teh gak cukup begitu ya. Makanya tiap hari juga diajar untuk berdoa, tiap hari diajar untuk membaca firman Tuhan supaya kita bisa ngecas. Tapi paling tidak ketika kita gak boleh menyisakan, menyisihkan gitu ya. Menyisihkan bukan lagi mewajibkan gitu ya. Kalau mewajibkan ya udahlah karena di kalendernya tiap minggu libur. Kalau di kalendernya tiap hari hitam, kerja terus, benar Bapak Ibu? Tapi karena di kalender itu hari ke-7-nya merah gitu ya. Jadi kita di sini. Jangan sampai seperti itu. Itu bukan berkorban. Gereja yang berkorban adalah gereja yang selalu mau siap untuk memberi yang terbaik. Baik bagi dirinya, baik bagi Tuhan. Dan bila hari ini kita datang ke rumah Tuhan, tentu Tuhan ingin setiap kita punya sikap hati juga yang positif sama Dia. Siap untuk menerima berkat, siap untuk menerima firman, siap untuk juga menjalankan firman itu di sepanjang kehidupan kita. Jadi 4 hal yang hari ini kita pelajari dari Keluaran 23. 4 pengorbanan yang setiap hari harus kita latih karena ini paling menyita gitu ya. Apalagi kalau kemarin saya tanya, saya habis camp, habis Natal 25, 26 itu ada camp bersama dengan teman-teman remaja sampai 28. Saya tanya gitu, apa sih ruginya melayani? Dan anak-anak remaja semuanya, hampir semuanya yang ikut camp itu waktu. Oke, waktu gitu ya. Waktu itu menjadi hal yang merugikan buat mereka ketika mereka melayani. Padahal di dalam melayani mereka belajar. Sama seperti kita sekolah 8 jam. Ketika anak-anak kita sekolah 8 jam mereka belajar. Ketika mereka 2 jam di gereja mereka juga belajar. Sama-sama belajar, tapi menurut mereka lebih mending sekolah daripada melayani itu ya, karena rugi waktu. Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal yang perlu kita ingatkan, bahwa memberikan waktu kita sama Tuhan bukanlah menyisakan, tapi menyisihkan, menyediakan waktu memang untuk Tuhan. Dan berkorban waktu, melayani bukan karena nanti saya kalau ada waktu saya melayani. Tapi bagaimana supaya kita tetap bisa melayani dan mengatur waktu kita sebijak mungkin, itu bentuk pengorbanan. Lalu berkorbanan yang kedua, pengorbanan beresiko rugi. Rugi dalam segala hal ya, tenaga ya, pikiran dan lain sebagainya. Termasuk juga tadi waktu begitu ya. Tapi harus mau beresiko rugi, itulah pengorbanan yang sejati. Karena pengorbanan tanpa kerugian namanya bukan pengorbanan, namanya dagang gitu ya. Dagang aja kita bisa rugi gitu ya. Tapi dagang kan pengennya untung begitu ya. Pengennya cuan bukan buat cuan. Dan yang ketiga, pengorbanan mengancam keselamatan diri. Ada kalanya kita menjadi seorang Kristen terancam diri kita. Ketika kita berada di perusahaan, ketika kita berada di masyarakat, menjadi Kristen dan menunjukkan, menampakkan diri kepada orang lain bahwa saya adalah seorang Kristen, seringkali membuat keselamatan diri kita terancam. Tapi itulah bentuk pengorbanan. Ketika kita mau jadi saksi, ketika kita mau jadi terang. Pengorbanan yang keempat adalah pengorbanan menuntut kesiapan untuk terus memberikan yang terbaik.
Bukan hanya terbaik bagi diri, bukan hanya terbaik bagi orang-orang yang kita kasihi, tapi terbaik bagi musuh sekalipun, bagi orang yang membenci kita sekalipun, bagi orang-orang yang tidak berpengaruh bagi hidup kita sekalipun, tetap memberi yang terbaik. Dan bagi orang-orang yang tidak bisa memberi apapun pada kita, kita tetap memberikan yang terbaik. Itu yang Tuhan inginkan. Dan semoga semakin hari kita semakin menjadi gereja yang rela berkorban. Rendah hati dalam bentuk yang rela berkorban. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, dengan berdiri dan marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bila pada hari ini di awal tahun 2015, di minggu yang pertama Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bisa bersama-sama beribadah. Kami bisa bersama-sama diingatkan untuk terus menjadi gereja yang berkarakter. Dan secara khusus kami hari ini belajar tentang bagaimana kami memiliki karakter yang rela berkorban dan karakter yang rendah hati. Biarlah Tuhan terus mengasah kami, Tuhan terus mendidik kami di dalam proses kehidupan kami, agar kami semakin serupa dengan Tuhan. Engkau adalah Allah yang rela berkorban. Maka ketika kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, maka kami juga harus mampu rela berkorban seperti Engkau rela berkorban. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang terus menolong kami, Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan, sehingga karakter Kristus makin nampak dalam kehidupan kami, bergereja, berjemaat, dan sebagai seorang pribadi di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah pendidikan, di tengah masyarakat yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami garami, untuk kami terangi, untuk kami berikan teladan. Tolonglah kami ya Tuhan, kami terbatas tapi bersama dengan Tuhan kami dimampukan untuk memiliki karakter Kristus. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang berada di dalam pergumulan, baik itu pergumulan hidup maupun sakit penyakit. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin mereka, Engkau yang menolong mereka, agar ketika sakit penyakit ada dalam kehidupan mereka, masalah datang dalam hidup mereka, mereka tahu bahwa itu semua dapat dipakai Tuhan untuk membentuk mereka, untuk membuat karakter Kristus semakin nampak di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau juga yang memberikan kepada mereka kesempatan untuk melihat karya Tuhan lebih jelas lagi, lebih nyata lagi dalam hidup mereka hari demi hari. Kami berdoa juga Tuhan untuk proses pencalonan penatua GKI Kafling Polri dan GKI secara keseluruhan. Tuhan, kiranya Engkau yang telah memilih setiap teman-teman, saudara-saudara kami seiman. Engkau juga yang memberikan kepada mereka baik itu kekuatan, baik itu kemampuan untuk rela berkorban, kemampuan untuk menyediakan waktu, bukan menyisihkan waktu. Dan kiranya Tuhan Engkau juga yang menolong mereka agar mereka siap untuk menjadi orang-orang yang mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan
mereka mengalami sebuah kebangunan dari Tuhan karena mereka melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Dan biarlah Tuhan Engkau juga yang memampukan mereka Tuhan untuk bisa menjawab panggilan Tuhan dengan sukacita. Sehingga pelayanan yang mereka lakukan bukan pelayanan yang seadanya. Pelayanan yang mereka lakukan bukan pelayanan yang sesuka mereka, tapi pelayanan yang terus semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan bagi setiap kami juga untuk hadir di tempat ini. Bila sebentar kami juga akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus di awal tahun. Tuhan Engkau yang memberkati segala sesuatu yang telah tersedia. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Tuhan, pemerintah kota maupun pemerintah pusat Tuhan. Engkau yang menolong para pemimpin-pemimpin kami ini tetap bersih dan tetap melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga setiap orang yang dipimpin merasakan kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan lewat para pemimpin kami ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja dimanapun, kiranya Engkau yang mau menolong setiap saudara-saudara kami semakin hari semakin indah kehidupannya di hadapan Tuhan. Dan biarlah mereka juga semakin hari semakin mau menjadi orang-orang yang rela berkorban, bekerja keras untuk nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang baru saja kehilangan sanak saudara karena musibah jatuhnya pesawat AirAsia. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka untuk mengatasi rasa duka mereka. Tidak mudah Tuhan kehilangan secara mendadak dengan cara yang tragis. Dan kami tahu mereka pasti mengalami masa-masa duka yang tidak mudah untuk dilupakan. Tapi biarlah Tuhan Engkau yang mengizinkan peristiwa ini terjadi. Engkau juga yang memberikan kepada mereka baik hikmat untuk maupun bijak untuk melihat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan sediakan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan sebagai nats persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Yang berbunyi demikian, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Dan sebagai nyanyian persembahan kita terambil dari Kidung Jemaat 403, baitnya yang pertama sampai dengan keempat, hujan berkat kan tercurah. Itulah janji kudus, hidup segala di sorga dan diberi penebus. Hujan berkat
satu dalam doa. Ya Tuhan, seperti nats persembahanmu diambil dari 2 Korintus 8 ayat ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya Tuhan, kami benar-benar bersyukur ya Tuhan, Kau boleh memberikan kami hati yang penuh dengan rela pengorbanan ya Tuhan. Biarlah sekiranya Tuhan berkenan kuduskan dan layakan persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah persembahan kami ini boleh berguna senantiasa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, pakailah juga kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan. Biarkanlah kami pergunakan untuk hanya kemuliaan nama Tuhan, dan kami memanfaatkannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami ya Tuhan hari lepas hari ya Tuhan. Dan pakailah kami senantiasa menjadi alat karya-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kesempatan yang Kau berikan ya Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya Tuhan. Amin. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur padanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini, walaupun cuaca tidak begitu bersahabat, tapi Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami semangat, berikan kami sukacita untuk hadir bersama dengan Tuhan di tempat ini untuk merayakan perjamuan kudus. Berkat-Mu melalui roti dan anggur telah tersedia. Kuduskanlah baik roti maupun anggur ini agar menjadi kekuatan dan pengingat kami akan kuasa Tuhan, pengorbanan Tuhan dan pemberian hidup Tuhan bagi kami. Dan biarlah dengan memakan dan meminumnya kami juga bisa melakukan seperti yang Tuhan telah lakukan, dengan kekuatan-Mu, dengan seizin-Mu, dengan sukacita dan damai sejahtera dari-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bagilah Kristus kita, darah Kristus kita. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus yang dipersatukan melalui baptisan dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita di sorga dengan mengangkat doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan, yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Tuhan besertamu.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Adakah dari Bapak Ibu sekalian yang hendak mengikuti perjamuan kudus yang belum mendapatkan roti? Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crowned you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Adakah dari Bapak Ibu yang belum mendapatkan anggur atau teh? Ingat dan percayalah
bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mazmur syukur kita terambil dari Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Majelis jemaat akan mengumpulkan cawan. Tuhan mau hidup kita berubah. Di tahun yang baru ini ada kekuatan baru yang Tuhan sediakan. Karena kasih-Nya juga selalu baru. Tahun ini mungkin akan menjadi tahun yang lebih berat daripada tahun 2014. Tahun 2015 umat Tuhan dituntut lebih giat. Lebih giat dalam bekerja, lebih giat dalam menjadi saksi, lebih giat dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah ibadah kita tidak terhenti menjadi ibadah formal belaka. Tapi biarlah ibadah kita merupakan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Ibadah bentuk yang paling mendasar dalam kehidupan kita adalah apa yang kita lakukan setiap hari dari pagi sampai malam. Jadilah gereja, jadilah jemaat Tuhan yang semakin berkarakter dan semakin belajar rendah hati dan rela berkorban. Apalah arti ibadahmu? Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan.
Tuhan menuntut kepada kita ibadah yang sejati, ibadah yang ada di dalam setiap kehidupan kita, setiap hari kita, setiap detik kehidupan yang Tuhan karuniakan, setiap tarikan nafas. Bukan hanya ibadah formal. Jadikanlah hidup Bapak Ibu sekalian menjadi ibadah yang sejati buat Tuhan, dan song-songlah 2015 bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.